malam, dan juga nanti kita berharap bisa selesai lebih cepat, ya. Itu ada berapa nih? Ya 43 oke lah. Nanti biar aja yang lainnya nyusul. Baik, malam ini kita akan membahas metabolisme asam nukleat. Nah, biokimia 2 ini seperti saya katakan tadi waktu praktikum di kelas D, bahwa biokimia 2 ini urusannya dengan jaringan, guys. Ya, dengan organ tubuh hewan, termasuk human, termasuk manusia, ya. Makanya pastinya dia lebih jelimet. Praktikumnya juga kita pakai bahan-bahan dari tubuh hewan, empedu sapi, empedu babi. Nanti minggu depan kita akan pakai urin sapi, babi, dan manusia. Kalau urin sapi, babi kita lihat situasi, ya. Tapi anyway, ya, biokimia 2 ini memang begini dia keadaannya, ya. Jadi complicated. Nah, kita lihat di sini sekarang metabolisme asam nukleat. Apa itu asam nukleat? Anda sudah dapat di biokimia 1. Ya, itu. Nah, kita kembali asam nukleat, ya. Kalau kita bandingkan asam nukleat dan protein, itu bisa dikatakan serupa tapi tidak sama, ya. Yang pertama, kedua-duanya mengandung atom nitrogen. Asam nukleat punya atom nitrogen, protein juga punya gugus nih, punya atom nitrogen. Dua-duanya punya atom nitrogen, ya. Betul. Dan pada asam nukleat, atom nitrogen itu terintegrasi dengan basa nitrogen. Itu dia. Jadi sudah diikat rapat. Dengan pada protein, gugus nitrogennya mayoritas itu berbentuk apa? Amino. Ya, Anda sudah dapat protein, dia gugus nitrogennya mayoritas berbentuk NH2 atau amino. Ya. Jadi masih ada kemungkinan bebas. Asam nukleat, tiap unit penyusunnya punya atom nitrogen. Tapi pada protein juga tiap unit penyusunnya punya gugus nitrogen. Perhatikan, atom nitrogen dan gugus nitrogen itu sangat berbeda, guys. Ya, sangat berbeda. Itu, ya. Dan di mana atom nitrogennya memang sudah terintegrasi pada basa-basa nitrogen. Tapi pada protein, gugus nitrogen ini nantinya membentuk ikatan peptida. Nah, jelas jalur metaboliknya nggak sama. Sebenarnya senyawa-senyawa seperti karbo dan lipid juga punya atom nitrogen atau gugus nitrogen. Yang Anda tahu di biokimia 1, apa itu glukosamin? Glukosa yang mengikat gugus nitrogen. Apa itu lecithin? Lipid yang memiliki gugus nitrogen. Coba Anda bongkar lagi biokimia semester dulu. Ya. Itu sudah dibahas. Ya. Makanya atom nitrogen atau gugus nitrogen itu bisa dikatakan berada di segala lini pada tubuh manusia dan hewan. Hampir semua memiliki atom nitrogen, termasuk tulang dan gigi juga punya atom nitrogen, guys. Ya, itu keunikannya. Makanya nyawa bernitrogen ini
tersebar luas dalam tubuh makhluk hidup. Nah ini yang saya maksud apa? Terintegrasi. Lihat, ya. Nah itu, perhatikan. Nah, itu maksudnya terintegrasi. Kalau pada protein dia lain. Dia integrasinya tidak sekuat pada basa-basa nitrogen asam nukleat. Tapi ini bebas, gugus amino, ya. Tapi lain coba lihat. Semua terintegrasi, ya. Itu. Makanya mempelajari asam nukleat itu sesuatu yang menarik. Dan gugus nitrogennya memang dia berada di basa-basa penyusunnya. Sitosin, timin, dan urasil. Ya, itu. Jadi seperti itu. Itu yang dikatakan sebagai terintegrasi. Makanya jalur metaboliknya beda. Nanti kita akan pelajari. Ya. Nah, ada pertanyaan, kenapa metabolisme asam nukleat? Ya, itu. Kenapa metabolisme asam nukleat? Apa kontribusi metabolisme asam nukleat? Ini sangat penting. Ya. Metabolisme ini seperti Anda dulu pernah pelajari. Itu ada dua jenis. Ada kata dan anabolisme. Ya. Jadi kontribusi metabolisme asam nukleat itu sangat penting. Kenapa? Karena kepentingan umumnya yaitu untuk mempertahankan komposisi genetik makhluk hidup. Kalau asam nukleatnya sampai habis, kehidupan itu akan selesai. Ya. Nah, Tuhan kita menciptakan kita itu tetap bertahan hidup. Ya. Itu kontribusi pentingnya. Yang kedua, apa esensi perbedaannya dengan metabolisme karbo, lipid, dan protein? Nah, metabolisme karbo, lipid, dan protein itu urusan utamanya dengan energi. Ya. Kalau kita perhatikan, kepentingan salah satu penghasil energi, ini, dan protein. Tiga ini yang berkaitan. Karbo itu prioritas, lipid nomor 2, dan protein nomor 3. Dalam kepentingannya menghasilkan energi. Artinya karbo akan dipakai duluan untuk menghasilkan energi. Kemudian setelah karbo habis, mulailah beralih ke lipid. Nah, setelah lipidnya mulai menurun, mulailah beralih ke protein sebagai sumber energi. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut, jenjang metabolismenya, bahwa metabolisme karbo itu istilahnya paling mudah menghasilkan energi. Dari segi ekonomi, karbo ini paling murah secara energetika. Ya, dari segi ekonomi kehidupan. Karbo ini paling murah. Makanya sumber karbo berlimpah. Anda dimanapun pasti nemui sumber karbo. Coba perhatikan. Ya, apapun yang Anda makan mayoritas kandungannya karbo. Karena dia memang melimpah, guys. Karbo itu melimpah. Ya. Nah, yang kedua lipid. Lipid lebih terbatas. Lipid lebih terbatas bagi karbo. Ya. Walaupun ada di makhluk hidup juga. Nah, yang ketiga adalah protein. Nah, protein ini kaitannya dengan tingkat kemahalan. Kemahalan secara energetika. Artinya, dia akan diubah. Dia akan berubah menjadi energi jika karbo dan lipidnya sudah mulai menipis. Ya, di dalam cadangan tubuh hewan dan manusia, termasuk tanaman. Dia protein akan diubah jadi energi. Nah, bagaimana dengan asam nukleat? Asam nukleat itu normalnya tidak digunakan untuk energi. Kenapa? Karena dia sangat mahal secara energetika. Dibanding protein,
asam nukleat itu lebih mahal, ya, secara energetik. Kenapa? Karena dia fungsinya bukan penghasil energi. Asam nukleat itu fungsinya bukan penghasil energi, tapi dia fungsinya mempertahankan bahan genetik. Itu, ya, itu. Makanya asam nukleat itu mahal. Secara energetik dia mahal. Karena memang dia fungsinya untuk mempertahankan komposisi bahan genetik, bukan untuk menghasilkan energi. Karena genetik makhluk hidup itu ditentukan oleh asam nukleatnya. Ya. Kalau gitu kenapa metabolisme asam nukleat itu dibahas? Ya, karena ternyata asam nukleat dalam tubuh hewan, tanaman, dan manusia itu tidak statis. Ternyata dia dinamis, guys. Dinamis dia. Ya. Dia juga berkontribusi penting terkait dengan zat-zat tertentu. Nanti kita akan bahas. Ya. Tapi pastinya sumber utama karbohidrat itu dari mana? Dari makanan. Apa yang Anda makan itu pasti mengandung asam nukleat. Tidak ada makanan kita yang tidak mengandung asam nukleat. Pasti ada. Selalu ada. Ya. Selalu mengandung asam nukleat. Apapun jenis makhluk hidupnya, makanan atau pakan mereka mengandung asam nukleat. Bukan apapun jenis makhluk hidupnya, minumnya teh botol, bukan. Ya. Apapun jenis makhluk hidupnya, makanan atau pakan mereka mengandung asam nukleat. Itu. Ya. Jadi jangan sampai salah tangkap. Kenapa begitu? Karena ini Tuhan sudah menciptakan agar semua makhluk hidup itu nggak punah. Mereka bisa melanjutkan keturunannya. Semua makhluk hidup. Siapa yang memunahkan makhluk hidup? Siapa yang membuat makhluk hidup itu punah? Manusia. Ya. Makanya manusia itu jahat. Menurut saya jahat. Manusia itu membuat mayoritas makhluk hidup bisa punah. Ular disikat, biawak diembat, apalagi? Ya. Makanya, kenapa di berbagai tempat itu sering ada hama? Hama tikus lah. Ya, ya karena predatornya tikus sudah mulai sedikit. Karena manusia ikut campur. Ular dimakan, ular disate. Siapa yang hobi makan ular? Daging ular. Kalau dia cinta, kalau dia cinta senang makan daging ular? Tidak pernah, Prof. Itu haram di agama saya. Ya, Lumayan itu enak sih, Prof. makanan yang harus kita konsumsi. Oke, tadi ada yang ngacung tangan tuh si Andi. Aldi, kenapa di? Kalau di tempat kami dimakan sih, Prof, di Nias. Ya, kamu ikut ikutan nggak di? Kamu ikut Bagaimana, ikutan Prof? nggak makan? Itu pertanyaannya saya. Kamu yang sudah mengambil biokimia, ikut ikutan makan nggak di? Itu pertanyaannya. Menurut saya, ular, biawak, tokek itu bukan makanan untuk dimakan, bukan hewan untuk dimakan, bukan. Mereka itu hewan pembersih bumi. Kalau nggak ada mereka, bumi itu kotornya luar biasa. Ada mereka aja bumi masih kotor, ya nggak? Itu guys. Ya. Ada mereka aja bumi masih kotor. Nah sekarang ular disikat, biawak diembat, buaya disate. Kan lambat laun mereka habis. Ini bumi mau jadi apa ke depannya? Itu pertanyaannya. Ya. Orang biokimia sudah bisa memprediksi bahwa apa? Proses kehancuran bumi itu semakin di depan mata. Coba aja lihat. Banyak gempa lah, perang sana sini lah, Rusia dengan Ukraina lah.
nanti itu akan merembet ke depan. Ya. Gempa Turki lah, gempa mana lagi. Banyak gempa guys. Karena bumi udah nggak tahan. Kenapa bumi bisa nggak tahan? Karena manusia terlalu jahat. Ya, itu. Anjing jangan tanya. Kok nggak dimakan dibunuh? Kenapa kita harus bunuh anjing? Anjing jalanan. Siapa sih yang tahu dibunuh anjing jalanan? Jangan sampai anak SS seperti itu ya. Anak majalah Suara Satwa. Jangan sampai seperti itu. Saya pesankan di media ini. Karena Anda adalah suaranya dari satwa. Ya. Itu guys. Ya. Pentingnya di situ. Pahami ini baik-baik. Coba perhatikan bagaimana keadaan bumi kita. Sampai Anda lulus dokter hewan, coba perhatikan bagaimana keadaan bumi kita. Indonesia deh, Bali deh, nggak usah jauh-jauh. Coba perhatikan. Ya. Gitu. Ya. Jadi ini metabolisme asam nukleat ini tujuannya untuk mempertahankan genetik dari suatu organisme. Beda dia. Dia nggak menghasilkan energi, guys. Beda dia. Ya, gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada yang bingung atau ada yang nggak paham? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Sudah cukup jelas, Prof. Ya, nanti kita ambil lewat ya. Nah, jadi metabolisme asam nukleat itu sebenarnya ada dua macam. Yang ke satu replikasi dan ekspresi gen. Gunanya apa? Untuk mempertahankan keturunan. Makhluk hidup itu kawin. Cara kawinnya bermacam-macam. Pernah lihat anjing kawin? Pernah lihat kucing kawin, guys? Pernah lihat babi kawin? Anjing sama kucing mana yang kawinnya paling reseh? Paling ribut? Ada yang pernah lihat? Audrey, pernah lihat Audrey? Kucing kawin dibanding anjing kawin? Saya pernah lihat anjing kawin. Ya. Apa bedanya sama kucing kawin? Mana yang paling reseh? Yang lebih reseh lah. Kalau saya belum pernah lihat kucing kawin. Nah, harus Tapi tahu, saya harus rasa tahu. anjing. Cari di YouTube ya. Ya. Cari di YouTube bagaimana kucing kawin. Bagaimana suaranya. Wak, wak, wak. Gitu. Cari di YouTube tuh. Ya. Nah itu. Jadi yang pertama ini kaitannya replikasi dan ekspresi gen. Nah yang kedua itu kaitannya dengan apa? Dengan perombakan dan penyelamatan bahan-bahan monomer asam nukleat. Ya. Kenapa harus diselamatkan? Kan seperti saya katakan tadi, asam nukleat itu mahal, sangat mahal. Dan dia adalah materi genetik utama. Asam nukleatnya salah, makhluk hidupnya pasti salah. Prof, kenapa bisa ada manusia melahirkan monyet? Saya nggak tahu persis apa itu nyata atau enggak, saya nggak tahu persis. Kalaupun itu sampai terjadi, di asam nukleatnya ada yang nggak benar. Gitu. Ya. Nah, yang pertama, replikasi, itu saya nggak akan bahas di sini. Nanti itu di biomol. Ada yang ngambil biomol nggak? Itu dibahas di biomol. Prof. Mardika. Ya, itu. Juga dicerna, ini pencernaan. Nah, ini pencernaan asam nukleat. Seperti saya katakan tadi, asam nukleat kita itu kita dapat dari makanan. Ya, dia harus dicerna. Ya, itu. Nah, pencernaan ini makanan apa yang kita makan? Kalau Anda mau makan yang istilahnya dari hasil modifikasi genetik, hati-hati. Ya, makanan termodifikasi genetik. Anda harus hati-hati nih. Kenapa? Karena asam nukleat makhluk hidup itu jangan sampai berinteraksi dengan asam nukleat Anda. Itu. Ya. Nah, pertama-tama asam nukleat itu masuk ke mana? Masuk ke lambung. Ya. Dia pertama-tama masuk ke lambung. Di lambung dicerna lah. Ya.
oleh cairan lambung, dicerna dia. Nah, di lambung itu pakai asam-asam lambung, itu asam nukleat akan terurai. Ya. Asam nukleat yang dicerna oleh asam lambung itu akan terurai. Dan komponen-komponennya itu akan diserap di lambung. Jadi jaringan pertama tubuh manusia dan hewan yang mengabsorpsi monomer asam nukleat, yaitu apa monomernya? Nukleotida. Ini akan diserap di lambung pertama kali. Ya. Nah kemudian setelah diserap di lambung, asam nukleat ini akan apa? Akan dibawa melalui transport aktif masuk ke dalam sel. Ya. Transport aktif ini memerlukan energi. Makanya itulah yang membuat asam nukleat menjadi mahal secara energetika. Ya, itu guys. Ya. Nanti video ini saya bagi ke kalian seperti biasa ya. Kalian cukup dengarkan apa yang saya katakan aja. Sama materi ini perhatikan. Sinkronnya di mana ya. Nah, jadi metabolisme asam nukleat itu dimulai dari apa? Dimulai dari proses pencernaan. Ya. Tuh. Di sini Anda bisa cek. Ada kandungan-kandungan makanan yang asam nukleatnya tinggi. Perhatikan. Anda harus hindari ini. Apa aja? Kalau daging. Daging ikan termasuk sedikit. 60. Tapi otak sapi. Tinggi. Apalagi ginjal sapi. Tinggi itu. Itu ginjal sapi kalau di sate enak itu. Ada yang pernah makan sate ginjal sapi guys? Apakah ada yang pernah makan sate ginjal sapi? Halo? Apakah ada yang pernah makan sate ginjal sapi? Belum pernah, Tidak Prof. pernah. Nah, coba tuh. Boleh dicoba sekali waktu. Makanan yang apa? Yang makanan-makanan yang tidak mainstream. Sate ginjal sapi. Sate testis sapi. Wah. Sate penis sapi. Itu makanan-makanan yang tidak mainstream. Sate kikil mah udah biasa. Ya. Rujak kikil, rujak cingur udah biasa, guys. Halo Regin. Regin pernah makan apanya sapi? Pernah makan sate penis sapi, Regin? Halo Regin. Kan absen kita rame-ramein sekalian absen. Halo Regin, pernah makan sate penis sapi? Halo Regin. Pernah makan sate penis sapi nggak Regin? Boleh Belum sekali pernah, cobain. Prof. Itu makanan-makanan yang nggak umum, yang not mainstream, ya. Nah, seperti saya katakan tadi, semua tanaman dan hewan memiliki apa? Memiliki genom. Jadi praktis semua makanan mengandung asam nukleat. Nah, sistem pencernaan kita itu dimampukan untuk memecahnya di lambung yang saya katakan tadi, ya. Nah, kemudian setelah masuk ke lambung, sebagian akan diserap di lambung, tapi selebihnya akan lewat dan masuk ke usus. Di usus pasti dicerna juga oleh enzim ribonuklease dan deoksiribonukleatase. Asam nukleatnya akan dipecah, ya, menjadi monomer-monomernya, menjadi nukleotida, ya, itu. Dia akan dipecah, guys. Ya. Maaf aja, ini saya bikin slide-nya cuma sistem kebut 2 jam. Karena saya pernah buat slide ini, tapi nggak tahu di mana gitu loh. Lupa nyimpennya saya, guys. Ya. Saya lupa nyimpennya slide yang pernah saya buat.
Makanya saya buat ulang. Jadi sistem kebut 2 jam. Buat jam 5, jam 7 selesai. Makan malam, baru siap-siap mandi, siap-siap ngasih kuliah. Gitu loh. Ya. Nah, ini proses pencernaan atau degradasi asam nukleat. Dari nukleoprotein di lambung, dia dicerna, diputus menjadi asam nukleat dan protein. Ya, yang itu. Asalnya dari nukleoprotein. Ya. Nah, kemudian di usus, asam nukleat ini akan dipecah menjadi nukleotida. Nah, itu monomernya. Proteinnya dikemanain? Ya tergantung tubuh. Bisa dicerna jadi asam amino. Ya. Nah, dengan enzim nukleotidase, perhatikan, enzim nukleotidase, nukleotida ini akan dipecah lagi jadi fosfat dan nukleosida. Perhatikan. Nah, kemudian dengan enzim nukleosidase. Perhatikan ya, ada nukleotidase, ada nukleosidase. Nah, ini sasaran buat ujian. Asam nukleat dalam lambung. Monomer nukleotida dipecah oleh enzim A. Nukleotidase. B. Nukleosidase. C. Kedua jawaban AB benar. B. Kedua jawaban AB salah. Nah, ini dia nih. Saya pengen senang ujian biokimia di sini, guys. Apalagi waktu ujiannya masih ujian manual. Bukan ujian oase. Wah, itu seru banget deh. Saya happy banget. Itu tuh healingnya saya ngawas ujian biokimia, guys. Angkatan 2017, 2018. Ya. Nah, nukleosidase ini memecah asam nukleat menjadi basa nitrogen, base, basa nitrogen, dan ribosa, suatu gula dengan 5 atom karbon. Nah, masing-masing ini nanti ada gunanya sendiri-sendiri. Ya. Saya tuh ngawas ujian biokimia paling hobi. Apalagi itu manual. Wah, sakit banget. Memang capek ngoreksinya. Tapi happy-nya tuh kerasa gitu. Gitu, guys. Ada yang tegang, ada yang gelisah. Soal 50, saya liatin satu-satu. Ada yang baru diisi 2. Waktu sudah berjalan 45 menit dari 1 jam. Baru diisi 2. Saya bilang, ini gimana nih? Baru diisi 2. Ya, gitu. Nah, metabolisme asam nukleat itu dia memiliki esensi apa? Pertama, penyelamatan, salvation. Apa yang selamatkan? Ya basa-basa nitrogennya, ribosanya. Ya. Jadi asam nukleat ini memang mudah didapat dari makanan atau pakan, tapi pengelolaannya dalam tubuh itu melelahkan tubuh kita. Ya. Karena tubuh harus mendistribusikan dia kemana-mana. Ya, itu. Jadi seperti itu, guys. Ya. Melelahkan tubuh dia. Karena tubuh harus mendistribusikannya. Belum lagi metabolismenya. Belum lagi menyelamatkannya. Itu kerjaan berat buat tubuh. Terutama organ hati. Ya. Nah, perhatikan. Ini adalah basa nitrogen purin. Perhatikan, purin ini struktur seperti ini. Ya. Ini struktur purin. Struktur pintin dasarnya seperti ini. Lihat, dia dibuat dari apa aja purin ini. Asam amino aspartat, dari CO2, dari glisin, dari asam format, dari glutamin. Perhatikan, format. Ini aja membentuknya udah ruwet, guys. Makanya kenapa tubuh memilih purin itu dari luar, dari makanan.
Karena kalau dibentuk sendiri, itu tubuh capek. Saya katakan tadi, itu melelahkan buat tubuh. Tubuh itu capek, guys. Melelahkan itu. Ya. Itu kenapa saya di atas tulis bahwa memanage atau mengelola asam nukleat ini melelahkan buat tubuh. Ya ini penyebabnya. Lihat, ada berapa komponen yang terlibat tuh. Aspartat, lisin, format, glutamin, CO2, ada 5 komponen untuk membentuk satu basa nitrogen purin. Perhatikan. Ruwet ini. Ya. Nah, belum lagi biosintesis purin. Purin itu dibentuk. Ya. Belum lagi mengaktifasi ribosanya atau deoksiribosanya. Ini ribosa yang diaktifasi. Ini untuk apa? Asam ribonukleat. Ya. Ya. Jalur PRPP. 5 fosforibosil 1 fosfat. PRPP. Ini adalah struktur PRPP. Perhatikan. Ya. Itu. Ya. Itu struktur PRPP. Fosforibosil 1 pirofosfat. Gimana? Jelimet nggak? Saya nggak minta ini dihafalin, guys. Saya juga nggak hafal rumus balon gini. Saya nggak minta mahasiswa menghafalkan, tapi mahasiswa paham. Ya. Jadi untuk membentuk suatu nukleotida nih melibatkan apa? Pentosa fosfat. Pentosa fosfat dapat dari mana? Dari makanan. Itu loh. Ya. Kalau memang dari makanan, kenapa harus dibentuk ulang atau di metabolisme? Guys, asam nukleat dari hewan sama manusia itu praktis sama. Tapi distribusinya nggak sama. Artinya ada asam nukleat mitokondria, ada asam nukleat inti, ya itu harus dikelola dengan baik. Maka saya katakan metabolisme asam nukleat itu jelimet. Nah, setelah purin terbentuk, purin yang sudah terbentuk ini lebih lanjut, ini purinnya sudah terbentuk, lebih lanjut diubah menjadi apa aja, macam-macam. Jadi adenilat, nah ini senyawa-senyawa penting dalam mengaktifasi asam nukleat. Menjadi juga santilat, perhatikan. Semua rumus intinya udah sama. Juga guanilat. Guanilat fosfat, santilat fosfat, adenilat fosfat. Ini adalah senyawa-senyawa yang penting untuk penyisipan basa nitrogen ke molekul asam nukleat. Itu yang seringkali biru ini. Ya. Itu. Gimana? Bingung? Jelimet? Kalau ada pertanyaan langsung cut ya. Langsung raise hand juga boleh. Ya. Jadi begitu guys. Ini dari langkah sini sampai ke sini itu ada 4 langkah yang saya buang. Kenapa saya buang? Karena untuk S1 jelimet. Beda untuk S2. Untuk S2 saya bahas itu. Wah, kita juga seru dia ngebahasnya. Ini untuk S1 nggak usah lah. Sampai ke sana ya. Berat. Karena memang porsinya S1 nggak sampai sejauh itu. Ya. Yang penting tahulah. Ya, tadi itu purin. Ini proses pembentukan purin. Nah sekarang ini satu lagi apa? Timin. Lihat. Timin dibentuk dari 2 komponen. Apa aja? Ini dibentuk dari 2 komponen. Fosfat. Karbamoil fosfat. Ini ada di siklus urea.
Dan juga dia dibentuk dari apa? Dari aspartat. Lihat. Purin cuma dibentuk dari 2 komponen, 2 bahan. Pirimidin cuma dibentuk dari 2 bahan, guys. Beda dengan purin. Purin itu ada 5 bahan tadi di depan kan? Anda lihat tadi. Purin itu ada 5 bahan. Pirimidin cuma 2 bahan. Beda dengan purin, guys. Nah, lihat tuh. Purin ada berapa bahan? Ada 5 bahan dia. Udah beda. Ya. Nah, ini proses pembentukan purin dari aspartat. Ya. Ini aspartat. Terus dia step by step jadi karbomoil aspartat. Rumus bangunnya nggak usah diperhatikan. Rumus kimia organiknya nggak usah diperhatikan. Jadi dihidroorotat, ya. Kemudian jadi apa? Jadi orotat. Ini, ya. Kemudian jadi orotat. Nah, dari orotat kemana? Lanjut. Dari orotat lanjut menjadi apa? Menjadi orotidilat. Nah, ini. Dia udah mulai mengikat ribosa. Dari orotidilat jadi uridilat. Nah, itu. Ya. Dia udah mulai lengkap. Terus jadi apa? Jadi uridin. Uridin 5 trifosfat. Dan lanjut jadi citidin. Nah, ini. Citidin ini adalah komponen purin, pirimidin semuanya. Memang ini jelimet kelihatannya. Saya juga nggak akan tanya di ujian. Saya nggak mau menambahkan beban belajar Anda. Tapi anyway, kalau nanti Anda melamar kerja, Anda ditanya jalur metabolisme purin, asam nukleat minimal Anda tahu gitu. Ya. Untuk S1 biokimia cuma 2 SKS. Artinya kuliahnya 50 menit, praktikumnya 150 menit. Itu sudah cukup memberatkan mahasiswa, guys. Makanya saya nggak minta kalian hafal ini. Beda dengan anak S2, dia harus ngelotok nih. Ya. Nanti bukan berarti saya takut-takutin, aduh, kok Prof. Iwan menyeramkan ya, di S2 ya. Aduh, gimana dong? Takut ngambil S2? Enggak. Pak Iwan kan memang hobinya heboh. Ya. Nah, timin. Nah, urasil matimin itu dia akan akan didegradasi, dipecah. Ya. Itu. Perhatikan. Ini duanya satu senyawa yang satu grup urasil dan timin. Dipecah jadi apa? Hidrotimin dan hidrourasil. Terus pecah jadi ini. Ya. Kemudian terus pecah lagi dan akhirnya jadi apa? Jadi alamin. Dan akhirnya jadi alamin dan beta amino isobutirat. Itu hasil akhir pembongkaran pirimidin. Ya. Itu hasil akhirnya itu. Jadi, nah ini penting. Ini saya tanyakan nanti di ujian. Ini penting. Tapi langkah-langkahnya enggak deh. Enggak perlu lah. Ya. Nah, sedangkan pembongkaran purin itu menghasilkan asam urat. Siapa yang belum pernah dengar kata asam urat? Halo guys. Halo Audrielidia. Pernah nggak dengan kata istilah asam urat? Halo Audrielidia. Pernah nggak mendengar istilah asam urat? Nasi Padang. Atau di yang Coba baca yang bisa baca. yang
Diang, apakah pernah dengar kata asam urat? Kalau Diang, ini asam urat ya. Nah itu, ini produk akhir. Yang sering bikin orang encok, asam urat. Ya. Dia dihasilkan dari apa? Dari purin. Ya. Ini menghasilkan asam urat. Nah ini menghasilkan asam urat. Pembongkaran purin menghasilkan asam urat. Nah, asam urat ini banyak beluk-beluknya, ya. Dia sebenarnya adalah produk akhir dari metabolisme asam nukleat, terutama basa purinnya. Itu asam urat ini. Ini pada manusia sering buat kaki sakit semacam encok gitu. Nama penyakitnya gout. 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 Bukan ogut ya, bukan ya. Jangan terbalik. Nanti ujian saya pancing. Gout, ogut, jawaban AB benar, jawaban AB salah. Ya. Nama penyakitnya gout. GOUT. Ya. Anda bisa cari di Google. Gout itu apa? Ya. Nah, asam urat ini sebenarnya dia diproduksi dari mana? Dia diproduksi oleh hewan-hewan yang kandungan air tubuhnya minim. Apa aja? Unggas, apa lagi? Kadal, cicak, ya, ular. Mereka kandungan air tubuhnya minim. Makanya Anda pernah nggak lihat tai ayam? Pasti ada putihnya. Tai cicak, pasti ada putihnya. Apa itu yang putih? Itu asam urat. Coba perhatiin. Yang putih itu asam urat, guys. Cicak. Di rumah tai cicak, plek, ada putihnya. Belum lagi tai ayam. Belum lagi tai bebek. Ya. Apa guna asam urat itu? Nah, asam urat ini untuk mengkondensasi urin pada hewan-hewan yang kandungan cairan tubuhnya minim. Itu. Ya. Untuk mengkondensasi urin. Nah, pada hewan yang cairan tubuhnya banyak, manusia, sapi, segala macam, mamalia darat, asam urat di urin juga ada. Tapi dia kan terbuang oleh urin. Kenapa? Karena cairan urinnya banyak. Kita kan kok kencing cowok gitu kan. Itu asam uratnya ada tapi kebuang. Beda dengan hewan-hewan tadi. Itu kan dengan air tubuhnya minim, mereka kalau kencing nggak seperti kita. Ya. Asam urat ini sebenarnya aman-aman aja kok. Ya. Tapi asam urat pada manusia itu aman-aman saja, guys. Akan menjadi problem kalau apa? Kalau over intake makanan atau kurang minum. Ya. Ada satu ras anjing yang namanya anjing Dalmatian. Ada yang pernah lihat? Anjing Dalmatian? Anjing putih total hitam? Pernah, Prof. Ada Ada yang punya nggak? juga. Dalmatian. Itu kan dengan asam urat urinnya tinggi loh. Itu anjing mudah pincang. Makanya jangan sampai dia telat minum. Ya. Asam urat urinnya tinggi. Itu emang genetiknya dia begitu. Itu anjing mudah pincang, guys. Makanya kalau Anda punya apa? Anjing Dalmatian, pastikan jangan sampai kurang minum. Ya. Itu aja bagi saya. Ada pertanyaan, guys? Atau udah ngerti semua? Cukup sih udah ngerti. Permisi, Prof. Izin Ya, tanya, itu kan dikatakan kalau asam urat itu cocok untuk mengkondensasi urin. Nah, iya. kondensasi urin sendiri itu gimana ya, Prof? Iya, jadi gini. Hewan-hewan itu kan kandungan cairan tubuhnya sedikit. Cicak, ular, segala macam. Nah, dia kalau kencing,
itu dia nggak bisa buang air kencing seperti manusia. Karena dia kandungan air tubuhnya sedikit. Makanya air kencingnya dikondensasi dengan asam urat. Tahu nggak apa arti kondensasi? Ada yang paham nggak? Atau nggak ada yang paham kondensasi itu apa? Ada yang tahu nggak istilah kondensasi? Apa kondensasi itu? Ada yang paham nggak? Apa ya? Kondensasi itu jadi urin itu apa? Ini dikumpulin dulu baru dibuang gitu loh, kasarnya seperti itu. Jadi pengen kencing dikit buang, itu manusia. Pengen kencing dikit buang, dogi juga. Pengen kencing dikit buang. Karena manusia, sapi segala macam itu makhluk hidup yang kandungan cairan tubuhnya tinggi. Beda sama ular. Beda sama cicak. Apalagi sama hewan-hewan yang hidup di padang gurun. Wah, itu kandungan air tubuhnya sedikit sekali. Ya. Ular-ular padang gurun, biawak-biawak padang gurun, itu kandungan airnya minim, guys. Di padang gurun mana ada sih air kayak di mana? Seperti danau, jarang sekali. Mereka dapat minumnya tuh dari embun pagi hari. Makanya mereka malam jam 3, jam 4 mereka keluar kandang. Mereka menampung embun di tubuhnya. Nah, embun itu akan masuk ke dalam tubuh mereka sebagai sumber air mereka. Itu loh. Ya ada sih tanaman-tanaman gurun. Ya, seperti itu. Halo, apakah paham? Paham, Prof. Terima Ya, kasih. seperti itu. Ya, urin urinnya dikondensasi. Jadi dikumpulin dulu, baru buang, cut, buang udah. Putih warnanya. Karena asam uratnya juga di situ. Ya, coba aja lihat ayam. Tai ayam coba lihat. Pasti ada putihnya. Tai bebek, ada putihnya. Ada lagi pertanyaan, guys? Ada lagi pertanyaan? Ya, kalau nggak ada ya udah. Saya sudahi sampai sini dulu ya, guys ya. Ini udah malam. Oke. Saya sudahi dulu sampai sini. Dan saya ucapkan selamat istirahat, selamat malam. Pastikan tidurnya nyenyak, dapat mimpi indah ya. Ya guys ya. Itu loh.